Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 27 Oktober 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Senin tanggal 27 Oktober 2005, di Lukas 16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu melakukan milik. Jadi ada bendahara yang menipu kepada orang kaya ini. Ya, jadi dia kerja tidak jujur, dia menipu kepada orang kaya atau majikannya sendiri. Ya. Jadi kalau kerja, kalau tidak jujur, tentu ada pasti dihukum. Ya. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dia pondok kita semua. Ya. Maka itu kalau kita jauh daripada Tuhan, kita binasa di dalam segala hal. Berkat hilang begitu aja. Ya, ayat ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatan sebagai bendahara, dan cangkul aku tidak dapat mengemis. Aku malu. Ya, jadi dia menyadari dirinya, kalau sampai dipecat, saya malu kalau mengemis. Jadi dia cerdik dan memanggil orang-orang yang berhutang kepada orang kaya itu yang dikerjakan. Dia mau mencari kebenaran. Maka itu Alkitab mencatat dia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena tipu dayanya. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya, jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, berarti kita setia juga di dalam perkara yang besar. Ya. Maka itu kita harus takut Tuhan dulu. Kalau kita mau setia, omongan kita, perilaku kita, hidup kita sehari-hari. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau perkara kecil tidak benar, berarti perkara besar juga tidak benar. Ya, karena menipu. Ya, tidak bisa dipercaya omongannya terhadap atasannya sendiri. Kalau sekarang bosnya, ada bos sama bosnya, bos tidak percaya lagi. Ya, karena tidak jujur dalam pekerjaan. Lukas 16 ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita tidak dipercaya, bagaimana orang mau mempercayai kita? Tidak mungkin maksudnya. Ya. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan, otomatis semua manusia dunia ini percaya kita, baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Dasarnya firman Tuhan. Jadi kita mempunyai dasarnya itu. Dan ada Roh Kudus kasih tahu kita hari lepas hari. Saya bicara saat ini pergerakan Roh Kudus, bukan saya. Ya. Disuruh saya bikin konten channel. Dan satu lagi, saya tidak cari uang lewat konten YouTube ini. Saya menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang mencurigai saya bahwa saya cari uang lewat itu, tidak ada. Murni bersih. Karena upahku besar di surga.
Bukan saya cari uang dari YouTube ini, bukan. Dan inilah yang saya rasakan sampai hari ini. Tuhan memelihara hidup saya, ya, bukan harta kekayaan, bukan uang, tapi firman kehidupan. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi orang kaya ini dia tidak kasih makan Lazarus, pengemis itu. Jadi matilah orang kaya, mati juga orang miskin. Ya, tapi Tuhan menerima orang miskin di pangkuan Abraham, yaitu Lazarus. Orang kaya tersiksa di alam maut. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara yang derita sengsara dalam alam maut, yang memandang ke atas dan dari jauh ia dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Jadi Tuhan kirim Abraham menjumpai orang miskin itu, beri dia pinggir, jangan siksa dia. Karena waktu dia hidup di dunia ada yang menyiksa dia, yaitu si orang kaya. Disuruh anjing-anjing menjilat borok-borok, bukan kasih makan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, kita harus mengerti apa maunya. Ayat 4, Lukas 16 ayat 4, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihani aku, suruh Lazarus supaya ia menunjukkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam dalam api. Ya, jadi tidak ada pertolongan lagi kepada dia, percuma. Hidup dunia tidak mau berbuat baik, mati baru tiada susah. Tidak ada gunanya. Inilah kesempatan kita. Selagi kita masih hidup dunia, lakukan yang terbaik untuk senangkan hati Tuhan. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi walaupun Yesus bangkit dari antara orang mati, percuma. Karena kesaksian Musa juga tidak bisa dipercaya. Seorang nabi, bagaimana mau percaya Tuhan Yesus yang bangkit dari orang mati? Jadi ini adalah contoh bagi kita semua. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin, kita harus membacanya, merenungkannya hari lepas hari. Dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mendengarnya dan mau melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 27 Agustus, Senin tanggal 27 Oktober 2025, di Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Padanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan milik. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.